Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu walau di layar monitor Anda masing-masing. Oke, gak apa-apa. Mari kita syukuri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Pada bab lalu kita sudah membahas tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Nah, di bab 2 ini kita membahas khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintah Bani Umayyah. Namun sebelum itu mari kita membuka pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid. Yang keempat ada Marwan bin Hakam. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam ada Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh ada Umar bin Abdul Aziz. Yang kedelapan ada Yazid bin Abdul Malik. 9 ada Hisam bin Abdul Malik. 10 ada Wahid bin Yazid. 11 Yazid bin Walid. Yang terakhir yaitu yang nomor 12 ada Marwan bin Muhammad. Lantas khalifah Bani Umayyah yang terkenal ada berapa? Yaitu ada 4. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua ada Marwan bin Hakam. 3 ada Walid bin Abdul Malik. Yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Nah Pak, kenapa kok bisa dijadikan khalifah yang terkenal? Nah, beliau terkenal itu karena ada prestasi. Kita upas satu persatu, yakni dari prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau itu membentuk departemen duta. Yang kedua ada membelikan beberapa profesional administrasi dan juga keuangan, tata usaha dari daerah Bizantio. Wah, sangar ya, kita dibelikan. Jadi dulu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu karena ingin wilayahnya itu jadi wilayah yang hebat, yang wilayah yang maju, dia rela untuk membelikan tenaga profesional. Yang ketiga ada memperluas kekuasaan. Lanjut lagi untuk prestasi Khalifah Marwan bin Hakam. Yakni yang pertama meriwayatkan hadis. Nah, jadi ini pengumpulan hadis itu ada di sini. Khalifah Marwan bin Hakam. Mohon maaf ini salah ketik sedikit. Lanjut saja yang kedua ada menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan. Yang keempat ada menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Nah, jadi dari mulai dahulu itu sudah ada alat tukar jual beli seperti mata uang. Nah, seperti yang kalau kita di sini ada rupiah untuk mata uang. Lanjut saja kita ke nomor 4. Prestasi Khalifah Marwan bin Hakam yaitu ada memberantas para pemberontak. Loh, kok bisa diberantas Pak? Karena apa? Nanti kalau tidak diberantas bisa menghancurkan wilayah
kekuasaan Bani Umayyah yang dipegang Khalifah Marwan bin Hakam. Lanjut lagi yang berikutnya prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, ini anak nama bapak di sini. Tariq bin Ziyad. Nah, yang pertama prestasi dari Khalifah Walid bin Abdul Malik adalah pertama mengirimkan ini kurang satu ini 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ke Andalusia. Ini 12.000, nolnya kurang satu ini. Nah, yang kedua ada melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa. Nah, prestasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz apa, Pak? Nah, ini ada empat, ada enam prestasi. Yang pertama, jabatan khalifah yang akan dipangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada rakyatnya. Akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, lebih mementingkan agama daripada politik. Tiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Empat, menyiarkan Islam itu dilakukan dengan cara damai. Yang kelima, adil terhadap semua pihak. Yang keenam, sopan dan santun dalam bertutur. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mempunyai akhlak yang terpuji. Nah, sopan santun. Kalau kita di rumah ya, kalau ada orang tua di sebelah kita mau lewat ya, amit nyun langkung. Nah, jadi kalau kita mau meneladani Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya dengan cara seperti itu. Itu yang terkecil. Oke, lanjut saja yang berikutnya. Banyak ya ternyata ya, ada 10 ya. Ya Pak, lah tadi kok bilang 6 Pak. Itu jebakan maut biar kalian tidak bosan. Nanti kalau di akhir ending Bapak menjelaskan, saya suruh menghafalkan satu persatu biar kalian enak. Gitu ya. Yang nomor 7 ada mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Yang ke-8 ada membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, personalia, sosial atau lain. Yang ke-9 ada masa pemerintahannya singkat, hanya 3 tahun. Wah, seperti Indonesia ya Pak? Bukan, Indonesia demokrasinya 5 tahun sekali. Kok demokrasinya itu Pak? Maksudnya pesta demokrasi. Jadi pemilihan presiden di Indonesia itu 5 tahun sekali. Nah, akan tetapi pada pemerintahan yang cukup singkat itu Khalifah Abdul Aziz ternyata bisa mempunyai prestasi yang banyak daripada khalifah-khalifah yang lain. Ya memang yang paling terkenal dari Bani Umayyah khalifahnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang ke-10 apa Pak? Yang 10 itu memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyelesaikan hadis. Nah, gitu. Lanjut yang ke slide berikutnya. 3 kebijakan pemerintah Bani Umayyah 1 yaitu Damaskus. Yang tepat di Damaskus. Itu ada 1 memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur yaitu Afrika Utara, India dan Bizantium. Yang kedua ada membentuk departemen dan duta. Yang ketiga mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi, keuangan dari orang-orang Bizantium. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.